Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta ketua kelas bersilakan pimpin doa. Ya, di situ saja. Siap. Bila kita mulai ekonomi lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Adriana, Ainul Latifah, Akbar, Ahmad Mubarak. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya. Ice breaking. Ya. Istilahnya itu pemanasan. Yang memberikan motivasi supaya tidak ngantuk. Ini ice breakingnya. Kalau saya bilang tepuk tunggal, berarti tepukannya 1 kali. Kalau saya bilang tepuk ganda, berarti tepukannya 2 kali. Ayo kita sama-sama. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal, ganda, ganda, tunggal, ganda, tunggal. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai apa kemarin? Penawaran. Ya, Penawaran. permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran yang kalian lakukan kemarin itu di mana? Di pasar. Di pasar. Nah, apa yang kalian lakukan di pasar? Tawar. Tawar menawar. Yang kalian lakukan tawar menawar. Apa yang ditawar? Barang yang kita beli ditawar. Belinya di pasar. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa itu pengertian dari pasar? Iya. Silakan angkat tangan. Ya. Tempat terjadinya jual dan beli pasar dalam perekonomian. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran model project based learning, peserta didik yang pertama menguraikan pengertian pasar dengan benar, yang kedua menguraikan peran pasar dalam perekonomian dengan benar, yang ketiga merincikan macam-macam pasar dengan benar, yang keempat menyusun struktur pasar atau bentuk pasar dengan benar. Kemudian yang kelima, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan harga di pasar melalui media lisan dan tulisan dengan benar. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kita bentuk kelompok dulu. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Itulah pengertian dari pasar. Yang kedua, peran pasar. Peran pasar itu yang pertama mengatur kegiatan produksi, yang kedua menetapkan harga dan nilai, yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa, yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan, yang kelima menentukan jumlah persediaan, yang keenam melakukan promosi. Nah, itu adalah peran dari pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam pasar. Yang pertama
dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya pasar barang konsumsi dan ada yang namanya pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, pangan, dan pakan. Kemudian pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi ini adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang bisa digunakan produsen. Misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga. Kedua, wujud pasar. Nah, wujud pasar ini ada yang namanya pasar konkret. Ya, kemudian yang kedua adalah pasar abstrak. Kalau pasar konkret adalah pasar yang bisa dilihat. Kalau pasar abstrak adalah pasar yang tidak bisa dilihat. Ya. Yang selanjutnya adalah struktur pasar atau bentuk pasar. Nah, struktur pasar ini ada yang namanya pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan. Bukan di toko, bukan di mall, bukan di web, tapi di pasar. Pusat artinya pasar dan efek artinya modal pusat. Dulu pasar modal itu hanya bisa ditemukan secara offline, yang pusatnya di Jakarta dan perwakilannya di berbagai kota provinsi. Tapi zaman sekarang, Satu, pasar persaingan sempurna. Kelompok dua, pasar persaingan tidak sempurna. Kelompok tiga adalah pasar persaingan monopolistik. Bikin peta konsep atau mind mapping mengenai apa yang saya tugaskan tadi. Nanti kalian gambar, silakan buka HP-nya, lihat model mind mapping. Ya, sekarang saya bagikan model. Dia maaf. Mind mapping kalau ada sejenis bahasa Inggris ya. Ya, mind mapping. Itu aja. cara berpikir. Yang kedua, terdapat banyak penjual. Yang ketiga, barang dan jasa dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Apa yang kalian kerjakan itu kemarin? Nah, sekarang kita melakukan kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini saya mau melakukannya dengan cara bermain game. Nah, bermain game caranya begini. Nanti tugasnya kalian mencari harta karun. Di mana? Ya, mencari harta karun. Nah, harta karunnya itu berupa soal dengan jawaban yang saya simpan di bagian mana yang kalian di mejanya kalian. Saya simpan nanti di mejanya kalian. Terus kalian tinggal mencari. Nah, setelah kalian mendapatkan itu harta karun, baru kalian menulis apa yang saya tulis itu ke kertas, baru dikumpulkan ke saya. Nanti kalian saya suruh maju ke depan. Semuanya pada ke depan semua, tidak ada yang boleh menghadap ke belakang.
harus menghadap ke depan semua. Jadi nanti saya akan menyimpan harta karunnya. Ya Bu. Jadi sekarang ya sudah mulai ya, sudah bisa dimulai. Bisa. 1, 2, 3. Sudah mulai ketika. Ya semuanya ke depan. Ya semua ke depan. Coba tangan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi peran pasar dalam kegiatan ekonomi? Ya silakan. Yang pertama, pengertian pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Yang kedua, peran pasar. 1. Mengatur kegiatan produksi. 2. Menetapkan harga dan nilai. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. 5. Menentukan jumlah persediaan. 6. Melakukan promosi. Yang ketiga, macam-macam pasar. Yang pertama, jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjual. Yang kedua, pasar faktor produksi. Wujud pasar. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar abstrak. 3. Barang yang dijual. 4. Waktu jual beli. 5. Tempat. 6. Luas jangkauan distribusi. Nah, tadi sudah disimpulkan sama temannya. Terima kasih banyak atas simpulannya. Kita beri dulu tepuk tangan. Ya, dari ini apa yang telah disimpulkan sama temannya tadi, ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya terkait materi peran pasar dalam perekonomian? Ada pertanyaan? Mulanya, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli jual beli barang dan jasa. Nah, struktur pasar itu ada 4 struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu ada 2. Persaingan monopoli. Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan oligopoli. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pasar persaingan monopoli. Nah, jadi itu kesimpulan dari apa yang menjadi materi pelajaran kita hari ini.
Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Baik. Nah, kalau begitu, mari kita sama-sama menutup acara kita. Saya minta ketua kelas untuk menutup acara kita hari ini. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri mata pelajaran ekonomi, kita berdoa mulai. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.